Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang akan muncul di Blijeruk. Dikatakan akan ada bencana alam, diprediksi sih dari beberapa sumber sih ya, dari berita. Itu kan yang paling gini tuh paling heboh, katanya ilmuwan ITB. ITB yang memprediksi katanya sih di tahun 2020, nggak tahu kan ini lagi 3 bulan mau akhir 2020, diprediksi bakal terjadi tsunami yang tingginya ketinggian 20 meter, 20 meter di Laut Selatan. Di Laut Selatan, yaitu di Jawa Barat sama Jawa Timur. Nah, ini kan baru sebenarnya sih prediksi ya. Setidaknya dengan prediksi mungkin kita bisa lebih waspada lagi. Nah, kebetulan juga dari BMKG merespon itu dengan memasang banyak alarm kesiagaan dini lah. Itu juga banyak paranormal yang memprediksi hal yang sama juga. Nah, sekarang di sini teman-teman kita di sini bukan menggurui, bukan sok tahu, tapi di sini kami memberikan pandangan dari beliau, dia Blijeruk ya. Nah, sekarang kita mungkin secara spiritual Blijeruk mungkin bagaimana tanggapan? Ada nggak pandangan dari Jeruk? Jadi baik Blijeruk sama Blidio yang pertama adalah bagaimana berita ini yang sangat viral dan bahkan bisa dikatakan yang meresahkan lagi. Karena kenapa ini kan menyangkut istilahnya nyawa seseorang ini. Kemudian BMKG, BMKG, ITB dan juga dari LIPI bagaimana itu melakukan penelitian ini adalah berdasarkan istilahnya ada fase ada fase tahunan, itu ada 400 tahun, 500 tahun dan 800 tahun. Itu ada proses lempeng yang bergerak seperti lempengan bumi. Jadi ini sebenarnya bukan prediksi tapi peringatan dini ya. Jadi peringatan dini karena diyakini daripada akhir tahun ini, entah itu Oktober, November dan juga Desember ini akan terjadi tsunami yang sangat dahsyat, itu ketinggiannya sekitar 20 meter. Itu dari para peneliti. Kemudian tokoh-tokoh spiritual juga banyak yang prediksi, YouTuber yang istilahnya memiliki konten di bidang spiritual juga banyak memprediksi bahwa hal itu akan terjadi tahun 2020. Jadi seperti ini sebelum istilahnya yang saya membahas lewat sudut pandang spiritual yang istilahnya saya teman-teman coba istilahnya ngecek atau berawal dia bahwa hal ini juga ada di dalam ramalan Juyubuyu. Jadi ramalan Juyubuyu di serat tanah Jawa bahwa diramalkan tahun kembar itu Pulau Jawa akan terpisah, akan terjadi gempa yang sangat besar. Itu kurun waktunya sekitar 1 minggu, bahkan 1 hari itu 11 kali ada gempa. Kemudian tanah akan berbelah dan di sana akan terjadi tsunami yang besar, juga Pulau Jawa akan terpisah. Di dalam ramalan Juyubuyu itu ditulis tahun kembar. Jadi kan diperkirakan tahun kembar adalah 2020. Jadi kalau menurut pandangan spiritual saya sebelum misalnya spiritual yang lain, bahwa cenderung tahun kembar itu adalah bukan tahun Masehi, tetapi Saka. Kenapa? Karena Nusantara itu dia pahamnya adalah Saka, bukan ke Masehi. Jadi tahun Nusantara itu dia mengacu pada Saka. Kemudian secara pandangan juga spiritual yang pribadi, mohon maaf, saya melihat sih dari kacamata spiritual, mencoba istilahnya beli menerawang sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, keterbatasan saya sebagai manusia, bahwa di tahun ini tsunami tidak akan terjadi. Jadi tsunami itu tidak akan terjadi. Saya yakin itu bahwa tahun 2020 ini itu tsunami tidak akan terjadi. Kemudian itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman istilahnya lebih yakin istilahnya dari penelitian itu ITB itu itu istilahnya kita lebih waspada. Yang pertama kita sebagai manusia, kalau teman-teman yakin dengan kekuatan Tuhan, teman-teman yakin bahwa Tuhan itu maha dahsyat, maha bisa, seperti itu maha penguasa, disebut dengan prima causa. Prima causa artinya yang memiliki segala-galanya, atau disebut dengan adi kodati. Teman-teman sekarang bisa istilahnya berdoa, kita sama-sama berdoa. Sesuatu yang belum terjadi itu masih bisa kita
tunda atau masih bisa kita hilangkan. Ingat sesuatu ini belum terjadi. Ini masih prediksi daripada BMKG, prediksi daripada ITB juga tokoh-tokoh spiritual. Ini masih prediksi dan hal ini masih kita bisa hindari dengan cara kita melakukan yang namanya sembahyang. Kalau itu menurut yang pribadi, bukan berarti prediksi beliau-beliau ini salah atau benar. Yang jelas kita masih punya kesempatan untuk merubah kan gitu juga. Ya, tapi menurut pandangan tiap pribadi tidak akan terjadi tsunami di tahun ini. Kita menurut tiap pribadi, tapi teman-teman kalau lebih waspada itu lebih baik juga beli. Jadi teman-teman silahnya di sini tokoh-tokoh juga Jawa Timur itu banyak ulama-ulama yang hebat di Jawa Timur dia. Jawa Timur kita terkenal itu banyak ulama hebat. Jadi mungkin juga banyak istilahnya kejawen. Ya kejawen istilahnya ajaran Nusantara itu masih banyak kental. Mungkin kita bisa istilahnya mengaturkan yang namanya sesajen. Banyak juga sekarang kita Nusantara sudah tidak melakukan yang namanya larung saji. Jadi kalau dulu kita sebagai Nusantara itu kita kontinu setiap habis panen kita melakukan yang namanya larung saji. Kita mengembalikan yang namanya hasil bumi karena kita percaya bahwa di laut itu juga ada yang namanya makhluk hidup. Di sana ada makhluk hidup ciptaan daripada Yang Kuasa yang perlu kita hormati seperti itu. Kita bukan menyembah, ingat kita bukan menyembah, tapi kita saling menghormati. Karena tanpa adanya laut tidak akan ada hujan. Tanpa adanya hujan, tumbuh-tumbuhan tidak akan subur, kita tidak akan bisa panen. Inilah siklus yang diajarkan oleh tertua kita, ajaran Nusantara, bagaimana kita menghormati yang namanya laut. Karena tanpa adanya laut tidak akan ada yang namanya hasil panen. Mungkin itu. Jadi bukan masalah hubungan manusia dengan Tuhan aja, manusia dengan alam. Ya, benar. Mungkin gini dulu beli jeruk. Mungkin biar terus di masyarakat ini tidak terjadi salah kaprah dengan ramalan-ramalan gitu. Mungkin mempertegas tadi yang jeruk katakan. Jadi itu berdasarkan tahun Saka. Tahun Saka yang pakai patokan. Kalau kita mengacu kepada ramalan Yuyu, bukan penelitian daripada ITB. Artinya anggaplah kita di Nusantara nih kan selalu berpatokan sama tokoh-tokoh kita di Nusantara kan. Karena banyak ramalan-ramalan itu dari salah satunya Yuyu kayak gitu. Jadi biar nggak salah kaprah karena dikaitkan dengan tahun Masehi. Tahun kembang 2020 seperti itu kan di Jawa. Jadi setiap kayak ya contohnya mungkin di prediksi suku Maya itu yang 2012 juga kiamat gitu. Mungkin pengkalenderan suku Maya itu beda dengan Masehi juga seperti itu kan bisa terjadi kan. Jadi Nusantara itu mengacu pada Masehi beli. Seperti menyambung dari Budi Dede tadi, memungkinkan nggak kalau kita di tahun Saka itu kalau bertemu di tahun kemarinnya itu bisa terjadi gitu. Hal itu pasti akan terjadi, tetapi tahunnya itu adalah misteri Tuhan. Jadi itu adalah misteri Tuhan, benar. Jadi kita sebagai manusia kita hanya mampu berdoa, kita menyerahkan hidup ini karena hidup ini adalah milik Sang Pencipta. Yang jelas secara historis sejarahnya alam itu pasti berubah kan, pasti berubah. Cuma kita nggak tahu yang di depan ini, kita nggak tahu kapan akan terjadi seperti itu. Cuma dari kita mungkin bisa merubah, entah itu nanti kita diselamatkan atau gimana, kita artinya waspadalah dari diri sendiri kan gitu juga. Jadi dari kejadian ini tidak ada salahnya Beliau yang kita di sini seperti kata Bidi tadi, kita lebih waspada. Dan juga dari prediksi-prediksi yang ada ini jangan mutlak dipercaya karena rahasia Tuhan itu kita tidak ada yang tahu. Tapi seperti penang Beliau tadi, mudah-mudahan pada tahun ini tidak terjadi. Mari kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita dilindungi semuanya ya. Dan kita di sini nggak mencari salah benar gitu. Tidak menyalahkan yang benar ya. Jadi gini teman-teman, bahwa banyak juga teman-teman yang request untuk kami dari Taksu Poleng berusaha istilahnya menjawab atau menerawang bagaimana kejadian di tahun 2020 yang diramalkan akan terjadi tsunami. Kami juga sebelum menjawab hal ini, sebelum kami buat video ini, kami juga sudah melakukan yang namanya proses penunjukan secara niskala atau gaib. Kami berusaha meminta petunjuk dari leluhur Nusantara seperti itu, karena kami yakini beliau juga tahu apa yang akan terjadi dengan anak cucunya di Nusantara ini. Jadi dari penerawang yang kami teman-teman Taksu Poleng dapatkan bahwa
Astro-Karul seperti itu, di tahun 2020 tidak akan terjadi tsunami itu. Jadi mungkin di tahun depan kami juga tidak berani jamin Memastikan, ya. memastikan iya, tapi tahun ini yakin tidak akan terjadi seperti itu. Iya, Astro-Karul. Nah, Baik teman-teman, mungkin dari percakapan kita tadi, jadikanlah ini momentum, Ya. bukan dalam artian kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lah lebih menjaga alam, lah rasa bersyukur kepada alam, apa yang kita dapat, mengembalikan juga budaya Nusantara. Ya. Mudah-mudahan kalau kita kembali ke budaya Nusantara, juga kita budaya leluhur, dan Astro-Karul kita dijauhi dengan bahaya. Bahaya segala musibah. Mungkin ada yang dijelaskan lagi? Ada yang bisa ditambahkan? mungkin itu aja beli untuk masalah ramalan ini. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita komentari ya, atau kita berikan ya sudut pandang dari Taksu Poleng. Setidaknya itu yang mungkin ada teman-teman kita yang percaya agak resah Ya, ya. mungkin dengan melihat sudut pandang kita, Ya. artinya agak berkurang lah resahnya gitu. Kita tetap waspada, teman-teman. Tetap waspada, tetap apa yang tadi pesan-pesan dari Beli Jarot berikan sama Beli Jeru, mungkin biar bisa teman-teman jalani juga gitu untuk mengurangi lah. Artinya kita bisa Kemasan, ya. merubah masa depan yang lebih baik lah. Benar. Nah, itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Santi. Om Santi 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 Om.